Lembaga Manajemen Kolektif, LMK, melalui Wahana Musik Indonesia, WAMI, akhirnya angkat bicara terkait isu pembayaran royalti musik yang menyeret nama musisi senior Ari Lasso. Isu tersebut mencuat setelah beredar angka 765.594 di media sosial yang disebut-sebut sebagai total royalti yang diterima mantan vokalis Dewa 19 itu. Menanggapi hal tersebut, WAMI menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai fakta. Presiden Direktur WAMI, Adi Adrian, menekankan bahwa angka 765.594 sama sekali bukan jumlah royalti yang masuk ke rekening Ari Lasso. Ia menjelaskan, sepanjang periode Januari hingga Juli 2025, Ari justru telah menerima pembayaran royalti dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Puluhan juta rupiah. Itu sudah kita transfer. Angka 765.594 yang ramai diberitakan itu bukanlah royalti yang diterima AR. Bukan. Nilai tersebut tercatat atas nama pihak lain. Dalam periode 7 bulan terakhir saja, jadi artinya di tahun ini dari Januari sampai Juni. Nilai royalti yang sebenarnya diterima AL jauh berkali-kali lipat lebih besar dari angka yang beredar. Usai mendengar namanya kembali ramai diperbincangkan, Ari Lasso akhirnya angkat suara menanggapi konferensi pers yang digelar WAMI pada Selasa, 19 Agustus 2025. Dalam konferensi pers tersebut, WAMI mengklaim telah mentransfer uang royalti dengan jumlah mencapai puluhan juta rupiah ke rekening mantan vokalis Dewa 19 itu. Namun, tak lama berselang, Ari Lasso memberikan respons melalui unggahan terbarunya, sekitar 1 jam setelah konferensi pers berlangsung. Dalam pernyataannya, Ari justru menuding bahwa langkah WAMI menggelar konferensi pers tersebut seolah ditujukan untuk menyerang dirinya. Ari mengaku heran, mengingat 1 malam sebelumnya, dirinya telah melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Direktur WAMI, Adi Adrian. Dalam pembicaraan itu, menurut Ari, sudah ada kesepakatan yang seharusnya bisa meredam polemik. Gini ya cara mainnya. Diam-diam kumpulin wartawan, mencegah saya minta maaf, tapi diserang. Seakan saya serakah. Tulisnya pada unggahan Instagram pribadinya. Dalam pembicaraan tersebut, Ari Lasso mengaku sempat mempertanyakan sikap WAMI yang dinilai lamban merespons. Ia heran mengapa pihak WAMI tidak langsung menanggapi ketika dirinya dengan keras menyoroti adanya keteledoran dalam pengelolaan royalti. Menurut Ari, seharusnya saat itu juga WAMI bisa meminta maaf sekaligus memberikan data yang transparan, bukan justru membiarkan isu berkembang liar di publik. Ari menambahkan, dalam percakapan itu, Adi Adrian selaku Presiden Direktur WAMI menjelaskan bahwa lembaga tersebut sebenarnya sudah melakukan transfer dana royalti ke rekeningnya. Adi menyebut, tepat pada 24 Maret 2025, WAMI telah mengirimkan pembayaran senilai 68 juta kepada Ari Lasso. Wah, kalau gitu, saya minta maaf deh. Saya jengkel, akan akui, saya tidak sadar ditransfer. Tulis Ari Lasso. Selain itu, Ari Lasso juga menegaskan bahwa dirinya masih menunggu penjelasan resmi mengenai detail perhitungan royalti yang ia terima. Ia mempertanyakan bagaimana hingga akhirnya muncul angka 40 juta lebih yang ditransfer ke rekeningnya, ditambah dengan 2 nominal lain, yakni 826.000 dan 497.000. Ari menilai, tanpa penjelasan yang jelas dan rinci, publik akan terus bertanya-tanya
dan menimbulkan persepsi yang keliru. Oleh karena itu, ia mendesak WAMI untuk segera membuka perhitungan secara transparan agar tidak ada lagi kabar simpang siur terkait hak para musisi. Tak hanya itu, Ari juga menyertakan potongan komunikasinya dengan musisi sekaligus pencipta lagu, Dodi Badai Holo atau Badai, yang selama ini dikenal vokal memperjuangkan persoalan royalti lagu di Indonesia. Trust issue-nya ini udah gede, ya. Isu ketidakpercayaan ini udah sangat besar. Jadi menurut saya sudah saatnya LMK dan LMKN ini, menurut saya kalau tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, lebih baik dibubarkan. Itu. Dan diganti dengan teknologi dan metode yang baru, atau perlu mungkin dan kelembagaan yang baru, supaya kelembagaan ini lebih transparan, digitalisasinya jalan, dan semua berkesempatan untuk ngecek penghasilannya berapa sih. Karena selama ini laporan tidak transparan. Jadi pencipta lagu di bawah LMK itu tidak pernah melakukan perjanjian lisensi dengan LMKN. Jadi kita mempertanyakan posisi legal standing dan posisi dari LMKN ini apa sebenarnya. Karena kami mendelegasikan atau menguasakan kuasa pengelolaan itu kepada LMK. Yaitu contohnya misalkan saya di WAMI. Kami menguasakan itu ke WAMI. Tiba-tiba ada pelimpahan pengelolaan pengelolaan karya-karya cipta saya atau yang lain di pencipta lagu itu kepada LMKN. Namanya kuasa atribusi. Nah, kuasa atribusi ini kami tidak pernah tahu bagaimana proses ini terjadi. Jadi mau siapapun yang duduk dalam posisi komisioner LMKN ya silakan saja. Tapi buat saya itu bukan hal yang penting. Hal yang penting adalah mana transparansinya yang kemarin-kemarin, ya. Kemudian bagaimana Anda menagih royalti kami? Bagaimana pendistribusiannya? Lalu bagaimana auditingnya? Karena sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta 28/2014, LMK dan LMKN itu wajib diaudit 1 tahun sekali oleh auditor independen, dan itu harus dilakukan pengumuman dalam sosial media publik. Nah, itu ya tolong dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya kami wajar mempertanyakan hak kami yang sedang dikelola Anda gitu. Kalau saya ini sangat tidak adil. Tadi saya sudah tegaskan bahwa profesi kami sebagai pencipta itu sering dikesampingkan. Bahkan padahal profesi kami ini memberikan banyak warna di industri musik ini. Ya, ibaratnya konser, kalau beli tiket mau denger apa sih? Mau denger lagu kan? Bukan hanya ngeliat penyanyinya doang dong. Nah, pasti kan denger lagunya. Jadi kami memang merasa profesi kami ini dikesampingkan. Yang kedua, pertanyaannya apakah perlu dibubarkan atau tidak? Ya kalau tidak berfungsi ngapain diteruskan?